Jelang laga lawan Feyenoord, Yann Sommer dan Calhanoglu mulai pulih. Krisis cedera Inter Milan akan sedikit mereda. Jelang laga melawan Feyenoord, mereka dilaporkan siap menyambut Yann Sommer dan Hakan Calhanoglu. Masalah kebugaran baru-baru ini telah sangat membatasi pilihan Simone Inzaghi di posisi sayap, menjadikan Denzel Dumfries sebagai satu-satunya bek sayap yang tersedia untuk pertandingan Liga Champions melawan Feyenoord. Pelatih juga khawatir dengan kondisi Hakan Calhanoglu setelah playmaker asal Turki itu digantikan pada babak kedua pertandingan terakhir Nerazzurri di Serie A melawan Napoli yang berakhir dengan skor 1-1. Ia kemudian digantikan pada saat yang sama dengan Federico Di Marco, yang akan absen setidaknya selama 3 minggu akibat cedera otot. Namun CalcioMercato.com melaporkan jika pemain berusia 31 tahun itu menjalani sesi latihan penuh bersama tim utama Inter pada hari Selasa, yang berarti ia diharapkan siap sepenuhnya untuk pertandingan timnya di Rotterdam. Skuad Nerazzurri untuk perjalanan ke Feyenoord juga akan menyertakan Yann Sommer, karena kiper Swiss itu akan kembali beraksi setelah mengalami patah ibu jari di bulan Februari. Namun ia perlu mengenakan pelindung khusus agar dapat bermain. Meski pemain veteran itu diperkirakan cukup fit untuk tampil, tidak ada jaminan bahwa Inzaghi akan memainkannya sebagai pemain inti, mengingat kiper cadangan Josep Martinez telah menampilkan penampilan kuat saat ia absen. Dengan kedatangan kedua pemain tersebut, Inzaghi setidaknya bisa sedikit bernafas lega, meski mereka masih harus memecahkan masalah untuk sektor sayap kiri. Ribu penggemar Inter akan penuhi sektor tamu Stadion The Kuip. Inter akan mendapat dukungan penuh dari para pendukung setia mereka saat bertandang ke The Kuip untuk menghadapi Feyenoord dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Ribuan Nerazzurri siap memadati stadion guna memberikan semangat kepada tim asuhan Simone Inzaghi. Menurut laporan Tuttosport, para penggemar Inter akan hadir di Rotterdam untuk mendukung sang juara bertahan Serie A dalam pertandingan krusial ini. Misi balas dendam di The Kuip. The Kuip bukan tempat yang bersahabat bagi raksasa Eropa musim ini. AC Milan dan Bayern Munich telah merasakan kekalahan di stadion ini, menunjukkan bahwa Feyenoord bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Namun, Inter bertekad mengubah catatan tersebut dan meraih keuntungan sebelum leg kedua di Italia. Meski datang dengan masalah cedera yang menumpuk, mereka tetap berambisi mencuri hasil positif. Dilaporkan sekitar 2.000 fans Inter akan hadir di stadion malam ini. Jumlah tersebut mungkin terdengar kecil dibandingkan kapasitas The Kuip yang penuh, tetapi dukungan mereka bisa menjadi dorongan moral besar bagi Nerazzurri. Feyenoord sebelumnya telah menyingkirkan AC Milan di fase sebelumnya, dan kini mereka berusaha menjadi tim keempat yang mampu mengalahkan dua klub Milan dalam satu musim Liga Champions. Namun, menghadapi tim asuhan Inzaghi bukan perkara mudah, bahkan dengan badai cedera yang tengah melanda Inter. Perakiraan pulihnya para bek sayap Inter yang mengalami cedera. Inter harus bertandang ke Rotterdam tanpa 3 pemain sayap mereka, yaitu Carlos Augusto, Federico Di Marco, Matteo Darmian dan Nikola Zalewski. Ketiga pemain tersebut absen karena cedera, memperburuk situasi bagi pelatih Simone Inzaghi menjelang laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord. Menurut laporan Tuttosport, hanya Carlos Augusto yang memiliki peluang untuk tampil di leg kedua nanti di Giuseppe Meazza. Inzaghi menghadapi tantangan besar karena kehilangan para pemain kuncinya di posisi wingback. Cedera Augusto dan Zalewski terjadi pada akhir Februari, sementara Di Marco mengalami masalah otot saat melawan Napoli. Akibatnya, ketiganya harus absen dalam laga melawan Feyenoord. Selain itu, Matteo Darmian juga masih dalam masa pemulihan, membuat opsi Inter di sisi sayap semakin terbatas. Dari keempat pemain yang cedera, Carlos Augusto menjadi yang paling dekat dengan pemulihan penuh. Ia diperkirakan bisa kembali bermain akhir pekan ini dalam pertandingan Serie A melawan AC Monza, yang berarti ia juga berpotensi tampil di leg kedua melawan Feyenoord. Namun, Federico Di Marco kemungkinan baru bisa kembali bermain pada pertengahan Maret. Masih ada sedikit peluang bagi bek sayap Italia itu untuk tampil melawan Atalanta, tetapi peluangnya sangat kecil. Sementara itu, Nikola Zalewski diperkirakan bisa kembali lebih cepat dan berpotensi masuk skuad saat Inter bertandang ke markas Atalanta. Terakhir Matteo Darmian baru akan kembali setelah jeda internasional. Dengan jadwal padat di Liga Champions dan Serie A, Inzaghi harus menemukan solusi terbaik untuk mengatasi absennya para wingback andalannya. Van der Mede sarankan Inzaghi mainkan Dumfries di sisi kiri lawan Feyenoord. Mantan gelandang Inter, Andy van der Mede, menyarankan pelatih Simone Inzaghi untuk menempatkan Denzel Dumfries di sisi kiri dalam laga babak 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord. Menurutnya, pemain asal Belanda itu bisa menjadi kunci dalam redam ancaman dari Hadji Musa, salah satu pemain andalan tuan rumah dalam serangan. Inter akan bertandang ke Rotterdam untuk menghadapi Feyenoord dalam duel krusial di kompetisi Eropa. Tim asal Belanda itu sebelumnya sudah menyingkirkan AC Milan di babak sebelumnya, menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang bisa diremehkan, meskipun dihantui oleh banyak cedera.
Di sisi lain, Inzaghi juga menghadapi masalah cedera pada para pemain sayapnya, dengan Dumfries menjadi satu-satunya wingback yang tersedia untuk pertandingan ini. Van der Mede pun memuji Dumfries, menyebutnya sebagai salah satu pemain yang paling diremehkan di dunia. Saya akan memainkan teman saya, Dumfries, di sisi kiri, kata Van der Mede dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. Musa sering bergerak memotong ke dalam, dan Dumfries bisa menghadapinya dengan baik karena dia terbiasa bergerak ke arah itu. Dia adalah salah satu pemain paling diremehkan di dunia. Untuk tim nasional, dia sering menjadi pembeda, dan di Inter, mereka sangat menjaganya. Mungkin kami orang Belanda lebih mementingkan gaya bermain dibandingkan orang Italia, sehingga tidak sepenuhnya menghargainya. Tapi kita seharusnya bangga dengan determinasi dan ekspresi garangnya. Dia selalu terlihat seperti siap bertarung di lapangan. Selain Dumfries, Van der Mede juga memberikan pujian kepada Stefan de Vrij, yang akan memimpin lini pertahanan Inter bersama Francesco Acerbi dalam laga nanti. Dia adalah putra Rotterdam dan Feyenoord. Semua orang mencintainya, dan saya yakin malam ini jantungnya akan berdetak lebih kencang saat menghadapi mantan klubnya.